lampu di rumah aku tuh udah banyak banget yang jelek, udah kusam, udah nggak mengkilap. Kamu tahu nggak caranya gimana sih biar mengkilap lagi? Kemarin aku baru lihat video tentang electroplating tahu. Kita tuh bisa melapisi logam pakai tembaga dengan cara electroplating itu, dan bahannya tuh gampang banget. Di video tuh cuma ngambilin batu baterai sama bahan-bahan dapur aja. Masa sih? Iya, mau kita coba? Boleh? Aku mau lihat dulu dong videonya. Oke. Nah, jadi Din, untuk membuat electroplating ini alat dan bahan yang kita perlukan. Jadi yang pertama ada airnya secukupnya, kemudian ada cuka dapur, kemudian ada garam dapur, kemudian ada batu baterai 9 volt, kemudian ada penjepit buaya dan kabelnya, kemudian untuk sampelnya kita menggunakan paku dan tembaga. Oke. Berarti terus buat cara pengerjaannya gimana? Jadi Din, gini cara kerjanya. Yang pertama kita tambahkan garam dapur 1 sendok makan. Kita larutkan di air hingga larut. Setelah larut, kita tambahkan cuka 1 sendok makan. Kita larutkan kembali. Setelah larutannya larut, kita capit. Kalau yang ini dicapitin kemana? Kalau yang itu dicapitin ke sampelnya. Oke. Yang merah ini kita capitkan pada anoda. Yang hitam kita capitkan kepada katoda. Nih yang satunya juga udah nih Dil. Berarti Nah, terus digimanain? Setelah itu kita celupkan hingga tercelup. Terus kita tunggu ya? Iya, kita tunggu beberapa saat kemudian. Dil, lihat tuh, kok kayak ada gelembung kecil ya? Ini tuh apa sih? Nah, itu tandanya arusnya tuh lagi berjalan. Ion-ion pada tembaga mulai pindah ke paku. Nah, kita tunggu aja sebentar. Dil, kamu lihat deh, tuh pakunya juga udah mulai berubah warna tuh. Nah, itu dia hasil dari electroplating sederhana. Jadi, ion pada tembaga berpindah pada permukaan paku. Nah, itu juga bukti bahwa reaksi redox bisa kita terapkan sendiri di rumah, Din. Iya Dil, berkat kamu paku aku jadi mengkilap lagi tahu. Makasih ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah melihat video praktikum tadi, tujuan praktikumnya adalah menunjukkan terjadinya proses elektrolisis yang menyebabkan pindahnya ion logam tembaga atau Cu2+ ke logam lain atau paku besi, sehingga terbentuk lapisan tipis logam di tembaga di permukaan paku. Nah, untuk electroplating ini apa sih? Jadi, electroplating ini adalah proses pelapisan suatu logam dengan logam lain menggunakan arus listrik, dan pada proses ini juga terjadi reaksi redoks di kedua elektroda. Nah, yang pertama ini ada anoda atau kutub positif. Jadi, logam yang akan melapisi akan mengalami oksidasi, yaitu melepaskan ion logam ke dalam larutan. Kemudian ada katoda. Jadi, katoda ini logam akan melapisi dan mengalami reduksi, yang dimana ion logam ini akan larut dan menempel pada permukaan logam. Nah, untuk elektrolit berfungsi menghantarkan arus listrik yang membantu pergerakan ion. Dalam percobaan ini kita menggunakan larutan dari garam dapur atau NaCl dan asam cuka yang mampu menghasilkan ion-ion dalam larutan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terdapat hasil pengamatan sebagai berikut berdasarkan variasi waktu. Pada waktu ke-2 menit,
pengamatan paku atau katoda, paku ini berwarna abu-abu kusam, sedangkan pengamatan pada kawat tembaga, tembaga berwarna orange mengkilap. Pada variasi waktu ke-4 menit, pengamatan pada paku atau katoda, paku sudah mulai muncul gelembung kecil, sedangkan pengamatan pada kawat tembaga atau anoda, warna tembaganya sudah sedikit memudar. Pada variasi waktu ke-6 menit, permukaan paku sudah mulai kemerahan, sedangkan sebagian tembaga sudah mulai larut ke dalam larutan. Pada variasi waktu ke-10 menit, pengamatan pada paku atau katoda, paku sudah tampak mengkilap kemerahan seperti warna tembaga, sedangkan pada pengamatan kawat tembaga, permukaan tembaga sudah mulai agak kasar. Jadi, mari kita bahas mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Jadi, pada percobaan kali ini, kawat tembaga bertindak sebagai anoda, sedangkan paku besi bertindak sebagai katoda. Ketika arus listrik dialirkan, tembaga pada anoda akan mengalami oksidasi dan menghasilkan ion Cu2+ yang larut ke dalam larutan. Nah, ion-ion Cu2+ tersebut kemudian berpindah kepada katoda dan akan mengalami reduksi, menempel pada permukaan paku dan membentuk lapisan tipis tembaga. Nah, untuk larutan garamnya dan cuka ini membantu proses elektrolisis karena bersifat elektrolit lemah yang mampu menghantarkan arus listrik. Perubahan pada paku akan menjadi kemerahan dan menunjukkan bahwa pelapisan logam ini berhasil terjadi. Proses ini juga merupakan contoh-contoh penerapan prinsip elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelapisan logam untuk mencegah karat, memperindah tampilan, atau meningkatkan daya tahan suatu benda logam. Untuk kesimpulannya, yaitu proses elektroplating berhasil dilakukan untuk menggunakan bahan yang sederhana, yaitu garam dan cuka. Kemudian, ion Cu2+ akan berpindah dari kawat tembaga, yaitu anoda, ke paku besi, yaitu katoda, melalui reaksi redoks. Kemudian terbentuknya lapisan tipis tembaga di permukaan paku membuktikan bahwa terjadi adanya proses elektrolisis. Dan yang terakhir, praktikum ini juga menunjukkan bahwa konsep elektrokimia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan alat sederhana yang ada di rumah. Terima kasih.